Om Swastiastu. Video ini saya kasih judul, kenapa saya tampil di depan bersama Aliansi Perubahan Bubuk atau APB. Karena telah beredar opini di masyarakat, baik di Bubuk sendiri maupun di luar Bubuk, yaitu di Ikatan Warga Bubuk yang ada di Buleleng atau Singaraja, Denpasar, Surabaya atau yang lainnya, yang ada sebagian atau sekelompok orang yang menyatakan saya berambisi untuk mencalonkan diri menjadi klien desa adat Bubuk. Dan saya ingin menjawabnya sekarang ini, kenapa saya mau terjun berada di garis depan terkait dengan perubahan yang ada di Bubuk ini. Yang pertama, saya ingin tegaskan bahwa tidak ada sedikit pun terbersit di pikiran saya ataupun angan-angan saya untuk menjadi klien desa adat atau klien desa adat Bubuk. Karena saya banyak punya kesibukan, mungkin saya jelaskan kesibukan-kesibukan saya tersebut. Yang pertama adalah saya kebetulan memimpin perusahaan di PT Ratu Ocean Raya Bali yang kebetulan saya direktur utamanya. Jadi perusahaan ini adalah manning agency yang memberangkatkan para pekerja migran Indonesia, khususnya anak buah pelaut, anak buah kapal yang sudah 20.000 orang kami berangkatkan sejak tahun 2009. Kemudian saya juga memimpin sebuah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, kantor cabang PT Alwida Jaya Sentosa, yang beberapa minggu lalu sudah ada izinnya, dikeluarkan izinnya. Jadi penempatan ini khususnya di darat di luar negeri. Ya. Yang berikutnya saya adalah memimpin sebuah lembaga sertifikasi profesi yang membutuhkan tenaga dan pikiran saya di lembaga tersebut, karena hampir mensertifikasi lebih dari 2.000 orang setiap tahunnya. Kemudian saya juga menjadi pembina yayasan di lembaga pelatihan kerja yang saya bentuk bersama teman-teman yang ada di 5 kabupaten sekarang. Yang kedua adalah saya seorang lawyer. Jadi sejak tahun 2014 saya disumpah menjadi lawyer, dan saya mendirikan kantor hukum yang bernama Kantor Hukum Widhi Sada Nugraha and Partner. Jadi kantor hukum saya ada di Jalan Puputan 2B di Renon, dan Astungkare ada lumayan banyak klien yang kami dapatkan, baik kasus pidana, kasus perdata maupun kasus pro bono atau kasus gratis. Berikutnya, karena kesibukan saya jadi pimpinan partai, jadi sejak tahun 2016 saya memimpin Partai Solidaritas Indonesia di Bali. Kesibukan di partai itu lumayan banyak, apalagi sekarang menjelang pemilihan kepala daerah, pilkada di kabupaten kota yang ada di Bali, kemudian menjelang persiapan untuk verifikasi partai politik, jadi persiapan pemilu 2024 nanti. Ini tentunya menghabiskan tenaga, pikiran, dan energi yang tidak sedikit, sehingga saya harus fokus mengurusin ini. Berikutnya adalah anak-anak saya masih kecil-kecil. Saya punya anak yang masih baru kelas 1 SMA, kemudian yang perempuan nomor 2 kelas 3 SMP, dan yang terakhir ini adalah kelas 2 SD. Jadi dengan saya fokus di Denpasar, tentunya saya harus menyiapkan masa depan anak-anak saya tersebut, sehingga waktu saya akan lebih banyak ada di Denpasar dan untuk menyiapkan masa depan mereka ke arah yang lebih baik. Sehingga waktu saya akan fokus untuk keluarga juga. Jadi dengan alasan-alasan tersebut di atas, saya tidak mungkin mau mencalonkan diri ataupun mau menjadi klien desa adat di Bubuk, karena untuk menjadi klien desa adat Bubuk dibutuhkan tenaga pikiran yang fokus di sana dan juga kesiapan ngayah yang luar biasa. Jadi tujuan saya bergerak ini bukan karena saya mau menjadi klien desa adat. Justru saya mendorong putra-putri terbaik, tokoh-tokoh terbaik yang ada di Bubuk, yang punya kapabilitas, kapasitas, integritas, dan juga idealisme, serta sikap ngayah yang besar, tulus, ikhlas, untuk memimpin desa adat Bubuk periode 2020-2025. Karena kepemimpinan sekarang sudah lebih dari 30 tahun, dan saatnya kita harus perbarui. Kita butuh orang yang fresh, orang yang energik, yang mau membangun desa Bubuk untuk 5 tahun ke depan. Dan tentunya orang tersebut harus punya juga koneksi baik di pemerintahan kabupaten
pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sehingga bantuan-bantuan yang akan dibawa ke Bubuk nanti akan lebih gampang melalui bendesa adat ataupun kalau di Bubuk namanya Kliang Desa Adat yang baru. Jadi kenapa saya ada di garda terdepan untuk perubahan Bubuk ini melalui Aliansi Perubahan Bubuk? Karena saya mengamati bahwasanya selama kepimpinan Kliang Desa Adat ini ada banyak dugaan-dugaan pelanggaran awik-awik dan pararem yang dilaksanakan, dan banyak sekali hal-hal yang ingin kita lakukan terkait dengan kemajuan Bubuk atau pembangunan Bubuk diputuskan secara sepihak oleh Kliang Desa Adat Bubuk. Saya ingin memberikan beberapa contoh yang mungkin nanti bisa dipakai untuk rujukan ataupun menyadarkan orang-orang yang menuduh saya berambisi menjadi Kliang Desa Adat Bubuk. Yang pertama, saya pernah mengajukan proposal terkait dengan kredit tanpa agunan di lembaga LPD yang ada di Bubuk terhadap Kliang Desa Adat Bubuk. Kalau tidak salah waktu itu tahun 2010, saya waktu itu baru bergabung tahun 2009 dengan PT Ratu Senada Bali. Kemudian saya menyaksikan sendiri bagaimana banyak orang Bubuk yang tidak bisa berangkat meskipun mereka sudah lulus dan mendapatkan job letter. Jadi mereka tidak bisa berangkat. Setelah saya tanya, ternyata mereka terkendala oleh biaya, dan karena itulah saya kemudian membuat surat proposal. Proposal saya itu lengkap sekali yang saya tujukan kepada Kliang Desa Adat waktu itu. Tetapi maksud saya waktu itu adalah proposal agar lembaga perkreditan desa LPD Bubuk memberikan kredit tanpa agunan kepada calon-calon TKI yang mau berangkat ke luar negeri yang tidak punya dana ataupun kurang mampu. Jadi memberikan kredit tanpa agunan karena mereka punya rumahnya itu adalah tanah pekarangan desa yang tidak ada sertifikatnya. Tetapi apa yang terjadi? Tidak pernah surat itu dibalas, proposal itu dibalas, dan saya dengar tidak pernah dibawa ke rapat Paruman Prajurul Indonesia. Kemudian 3 tahun yang lalu saya sempat bertemu di SMA Jagadita dengan beliau, Kliang Desa Adat, di rapat forum dengan tokoh-tokoh Bubuk. Saya tanyakan apakah kenapa proposal saya itu tidak pernah direspon. Beliau bilang akan merapatkan di Prajurul Indonesia, tapi sampai saat ini tidak pernah dirapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ngaben massal. Menurut informasi yang saya dapatkan di masyarakat, termasuk dengan tokoh-tokoh yang menggagas ngaben massal ini, termasuk salah satunya adalah Bapak Wayan Marta, SPD MPD. Beliau menyatakan bahwasannya pada Mei 2011 itu sebenarnya sudah diketok palu bahwasanya Bubuk akan menyelenggarakan ngaben massal karena sudah disepakati dalam Paruman Prajurul Dulu Desa. Sudah semua sepakat, bahkan sudah disosialisasikan kepada masyarakat luas di Banjar-Banjar. Tetapi fakta atau apa yang terjadi, ternyata Kliang Desa Adat justru menganulir, membatalkan rencana ngaben massal tersebut, sehingga sampai sekarang kita belum pernah mengadakan ngaben massal. Dan anehnya, Ikatan Warga Bubuk sendiri, IWB Denpasar, IWB Singaraja justru lebih dahulu mendahulukan ngaben massal. Bahkan waktu ini sempat mengadakan ngaben dan mukur massal. Ini sangat kita sayangkan karena di Bubuk banyak sekali orang-orang yang tidak mampu. Kalau mereka mau mengadakan ngaben sendiri mungkin butuhkan biaya dari 25 juta mungkin sampai 50 sampai 100 juta mungkin. Jadi banyak yang tidak bisa ngaben ataupun melaksanakan upacara pitriana karena terbatasnya biaya. Kemudian yang ketiga terkait dengan pemindahan kantor perbekalan Bubuk. Jadi saya dapat informasi dari Dani Jerogedes Bejo yang menyatakan bahwasannya sebenarnya kantor perbekal itu maunya dipindahkan ke pasar yang terbengkalai sekarang di dekatnya Pasar Baru sekarang. Tetapi apa yang terjadi lagi-lagi tidak pernah dibawa ke Paruman Prajurul Dulu Desa, langsung dimentahkan dengan alasan bahwasannya Tan Kalugre ngesahang tanah Pedruan Desa dan tidak pernah dibawa ke Paruman Prajurul Indonesia, langsung diputuskan secara sepihak tidak boleh. Jadi itu tentu sangat kita sayangkan juga karena bagaimanapun kita butuhkan tempat perbekal sekarang itu adalah dipakai untuk wantilan, yang nantinya akan dipakai untuk tamu-tamu Desa Adat Bubuk yang akan menyaksikan upacara di saat ada upacara baik Aci Sumbu maupun Aci Gumang. Kemudian berikutnya adalah yang kelima, Pok Darwis Bubuk mau membangun warung di Bukit Asah. Ini kebetulan kelompok sadar wisata Desa Adat Bubuk sudah mendapatkan dana dan dana itu harusnya dimanfaatkan. Dan pengurus Pok Darwis sempat membuat proposal untuk meminta lahan desa yang dipakai nanti untuk membuat warung atau coffee shop. Sehingga Pok Darwis ini bergeliat dan bisa juga
melakukan kegiatan-kegiatan positif yang untuk menunjang pariwisata. Tapi faktanya lagi-lagi tidak pernah dibawa ke rapat prajurus dulu desa dan diputuskan secara sepihak tidak boleh. Jadi Pok Darwis ternyata tidak mendapatkan lahan sampai sekarang, sehingga sampai sekarang pun tidak pernah dibangun apapun oleh Pok Darwis. Yang keenam, pembangunan pasar bubuk. Kembali pada tahun 2016, sebenarnya rencana pembangunan pasar bubuk itu adalah berlantai 2. Dalam artian akan ada semacam tempat untuk parkir di bawah. Jadi kalau dari jalan raya utama tetap kelihatan seperti lantai 1. Jadi karena pasar ini begitu besar, kemudian hari raya kita butuh parkir yang luas, dan sudah diusulkan bahwasannya di ground ini akan dibangun parkir. Tetapi lagi-lagi Kliang Desa Adat tidak setuju dengan alasan yang tidak bisa masuk akal lah. Dan pembangunan pasar ya seperti ini sekarang, tidak ada tempat parkir yang memadai, yang ada tetap aja lantai 1. Padahal kita punya potensi untuk mengeruk ke bawah sehingga kita bisa menjadikan lahan parkir untuk sepeda motor dan mobil, dan sangat kita butuhkan terutama di hari-hari raya. Kemudian berikutnya, tata kelola BP2DAB. Saya adalah pelaku utama di sana juga selaku pengurus, dan saya juga yang ikut menggolkan bagaimana pararem BP2DAB itu. Sudah saya peringatkan berkali-kali saat rapat dan lain sebagainya bahwasanya oknum ketua BP2DAB ini banyak melakukan pelanggaran pararem BP2DAB, sudah kita ingatkan. Tetapi kembali ketika kita rapat dengan Kliang Desa Adat tidak pernah ada solusi. Bahkan kami mundur ber9 orang, kami tidak pernah dipanggil lagi dan justru diganti dengan orang lain. Artinya kami mundur 9 orang ini karena memang tidak suka dengan tata kelola BP2DAB yang jelas-jelas sudah melanggar pararem BP2DAB, dan itu sudah terbukti karena Paruman Kertades sudah memutuskan bahwasanya oknum ketua BP2DAB melakukan kesalahan, dan itu sudah diputus bersalah. Kemudian nomor 8, permasalahan Desa Adat Bubuk yang waktu itu ada pelaporan ke Paruman Kertades dan juga ke Polda Bali. Itu lagi-lagi Kliang Desa Adat Bubuk melakukan blunder. Blundernya seperti apa? Jadi dia justru mengarahkan oknum ketua BP2DAB untuk bersurat meminta mediasi kepada Arya Wedakarna. Dan lagi-lagi saat mediasi tersebut justru Arya Wedakarna memposisikan dirinya selaku mediator. Padahal kalau mau jadi mediator yang menunjuk itu adalah kedua belah pihak. Saya selaku orang yang bermasalahkan ketua BP2DAB dan Dani Jurogede Ngurah tidak pernah menunjuk Wedakarna selaku mediator. Terus kapasitasnya selalu apa? Yang ada justru dia memprovokasi masyarakat, kemudian membuat kegaduhan. Dan ini adalah salah satu hal yang saya tidak suka dari kepemimpinan Kliang Desa Adat Bubuk. Karena apa? Karena dia tidak bisa menyelesaikan masalah yang kecil itu. Harusnya di Bubuk itu banyak tokoh-tokoh, banyak yang punya pemikir-pemikir hebat. Kenapa harus mengundang seorang Wedakarna? Apa hebatnya sih seorang Wedakarna yang dengan segala pencitraannya itu dia datang ke Bubuk dan dia justru merecoki permasalahan kita yang membuat dia jatuh juga di masyarakat. Karena dari Bubuk lah awalnya dia mulai jatuh pamornya, sehingga masyarakat berani sekarang melawan, termasuk di Padang Bayi, kemudian di Tuke dan desa-desa lainnya. Kemudian yang ke-9 saya ingin jelaskan terkait dengan renovasi Pura Sanghyang Ambu. Jadi pada tahun 2018, Dani Jeronyoman Purwo sudah sempat ingin melakukan perbaikan karena sudah dijanjikan dana hibah oleh Bupati Badung Bapak Giri Praste. Tetapi apa daya, terus diminta proposalnya ke Kliang Desa Adat Bubuk, sudah beberapa kali melalui WA, melalui ngomong langsung, tidak pernah ada proposal tersebut, padahal waktu itu sudah dianggarkan 1,2 M, sudah dijanjikan oleh Bapak Bupati Badung, dan tidak pernah terjadi proposal itu. Bagaimana kita mau dapat bantuan kalau proposalnya tersendiri tidak pernah dibuat? Jadi Dani Jeronyoman Purwo saat itu sangat kecewa karena niatnya membangun Pura Sanghyang Ambu itu dengan dana 1,2 M itu ternyata kandas begitu saja hanya gara-gara Kliang Desa Adat tidak mau membuat proposal dengan alasan satu sibuk dan lain sebagainya. Yang ke-10, tim perumus kerjasama pembangunan gazebo dan toilet di Pasir Putih. Saya kebetulan ditugaskan pada bulan Agustus 2018 ditunjuk sebagai ketua tim perumus kerjasama antara Desa Adat Bubuk dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem. Jadi kita diberikan bantuan yang difasilitasi oleh Putu Jenane waktu itu
kita diberikan bantuan pembangunan toilet, shower, dan gazebo oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem. Dan sudah selesai itu dilakukan, sudah berdiri sampai saat ini, tetapi itu berdirinya selesainya sekitar pertengahan tahun 2019. Tapi faktanya sampai hari ini itu gazebo dan toilet maupun shower tidak pernah difungsikan. Entah apa. Tetapi saya melihat ada bangunan yang sejenis di dekat bangunan yang dibangun sekarang ini yang dikelola oleh pihak tertentu, kelompok orang, dan itu berbayar. Pertanyaan saya, apakah ada hubungannya antara toilet ataupun shower yang berbayar ini yang dimiliki oleh sekelompok orang dengan tidak dioperasikannya gazebo dan toilet dan shower yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata? Itu pertanyaan saya sampai sekarang belum terjawab. Mungkin mudah-mudahan Kliang Desa Adat mau merespon video saya ini. Yang ke-11, tanah-tanah Desa Adat Bubuk banyak dikuasai Krama dengan melanggar aturan, yaitu berupa awik pararam. Saya sangat miris menyaksikan banyak sekali bahkan orang luar yang menguasai tanah di Desa Adat Bubuk. Ini bagaimana? Saya tidak ada masalah ketika Krama mau memakai tanah sepanjang itu melalui prosedur, melalui awik-awik, melalui pararam. Jangan asal menyerobot tanah dan melanggar pararam dan melanggar awik-awik. Ya, kalau ini dibiarkan justru akan menjadi presiden buruk buat desa adat kita. Karena bagaimanapun seorang yang telah membangun, yang telah menguasai tanah misalnya 2 hari, 3 hari lebih, kemudian dia sudah membangun bangunan permanen, tiba-tiba desa nanti mau minta mau gimana? Berapa mau dibayar? Terus ada beban psikologis buat Krama yang sudah membangun itu. Saya tidak menyalahkan Krama. Yang saya salahkan adalah Kliang Desa Adat itu tidak tegas dalam menjalankan pararam dan awik. Harusnya dia tegas ketika dia tidak melakukan prosedur melalui awik atau pararam, harusnya jangan dikasih. Jadi Kliang Desa Adat punya pecalang, punya baga palemahan yang bisa mengontrol ini. Jangan baga palemahan melarang, Kliang Desa Adat mengizinkan. Ini nanti akan kontradiktif. Ya, sehingga menjadi peluang masyarakat untuk memanfaatkan celah ini. Kemudian berikutnya yang ke-12, Kliang Desa Adat Bubuk sendiri yang saya laporkan karena menguasai tanah di Bukit Asa seluas 1 hektar yang dipakai pura pesucian, yaitu pura yang dipakai untuk kelompok Asti Dharma dan hutan siwa. Saya tegaskan di sini, saya tidak pernah mempermasalahkan orang membangun pura karena saya juga orang Hindu, saya orang Bubuk. Tetapi yang saya permasalahkan itu bagaimana penguasaan tanah yang sekitar 1 hektar lebih itu tanpa melalui proses yang ditegaskan oleh awik dan pararam. Jadi melanggar awik dan pararam, tidak pernah dikomunikasikan di Paruman Prajuru dulu hanya memberitahukan, oh saya memberitahukan saya sudah membangun pura di sana. Loh, ini tidak benar. Ya harus diikuti prosedurnya. Apakah boleh? Apakah sudah kesungkumin oleh warga? Apakah boleh nggak dia meminta tanah 1 hektar lebih? Ya, untuk pura dan untuk hutan siwa itu. Jadi Paruman Prajuru dulu desa lah yang akan menentukan. Karena belum pernah saya melihat aturan di awik-awik pararam bahwa seseorang boleh meminta tanah seluas itu. Dan ini juga menjadi PR besar nanti. Jangan salahkan kalau masyarakat mengambil tanah, mengabaikan awik pararam. Karena Kliang Desa Adat sendiri justru memberi contoh yang kurang bagus. Yang ke-13, praktek nepotisme dalam tata kelola desa adat. Saya menyaksikan sendiri bagaimana unsur nepotisme masih diberlakukan di Desa Adat Bubuk oleh pimpinan adat kita. Contohnya adalah di BP2DAB. BP2DAB adalah sebuah badan pengembang pariwisata Desa Adat Bubuk. Jadi 6 orang di pengurus BP2DAB itu orang yang datang dari Jerokawan. Saya tidak mempermasalahkan kalau orang tersebut punya kompetensi ataupun apa. Tetapi masa sih kita butuh 6 orang di lingkungan yang sama? Apakah orang lain tidak ada, keluarga lain tidak ada? Jadi ini presiden buruk buat kita. Jadi mungkin ke depan jangan sampai praktek nepotisme ini. Ya silakanlah. Mau 2 orang, 3 orang asalkan dia memiliki kompetensi ya silakan. Kemudian contoh di LPD. LPD itu pengawasnya adalah Iwayan Aryawan SIP atau biasa dipanggil Jero Putro. Pertanyaan saya, Jero Putro ini punya kapasitas apa dia menjadi pengawas? Apakah sudah melalui mekanisme? Apakah sudah cocok dengan background-nya? Karena setahu saya beliau adalah lulusan Visipol, ilmu politik. Bagaimana ilmu politik bisa menjadi pengawas LPD? Kalau dia punya pekerjaan dulu misalnya sebagai pegawai bank atau apa, mungkin dia akan memiliki wawasan atau kompetensi. Tapi faktanya kan dia tidak pernah punya background di bank, kemudian latar belakang ekonomi tidak punya, tetapi tiba-tiba menjadi pengawas LPD. Bagaimana apanya yang mau diawasi kalau pengawasi sendiri tidak paham apa yang harus diawasi? Kan ini akan menjadi presiden buruk.
terhadap tata kelola LPD ke depannya kalau seperti ini dibiarkan ya. 14. Saya menyaksikan sendiri bagaimana Kalian Desa Adat melecehkan lembaga adat yang namanya Paruman Kertedesa. Jadi Paruman Kertedesa ini sudah memutuskan kasus pelaporan terhadap oknum ketua Nayaka, oknum ketua BP2DHB, sudah jelas-jelas dinyatakan bersalah bulan Februari 2020 diputuskan bersalah oleh Paruman Kertedesa. Tetapi faktanya Kalian Desa Adat justru menganulir 5 bulan tidak pernah dilaksanakan putusan itu. Ternyata pada tanggal beberapa hari yang lalu sudah ada rapat, yaitu pada tanggal 28 Juli 2019 itu justru mengizinkan terlapor ini untuk banding. Kan aneh, memimpin rapat, kemudian Paruman Kertedesa sudah membacakan putusan, kemudian Kalian Desa Adat membacakan argumentasinya tanpa meminta persetujuan kepada Paruman Prajurit Hulu Desa, langsung mengetok palu bahwasanya dia diberikan banding. Ini apa-apaan? Jadi desa adat ini jangan dimainkan oleh segelintir orang atau sekelompok orang, karena kita harus hormati pararem dan awig-awig yang ada. Jadi itu yang saya ingin tegaskan, bahwasanya kenapa saya mau ada di garda terdepan perjuangan ini. Ini beberapa contoh saja bahwasanya oligarki kekuasaan, kemudian sikap daripada Kalian Desa Adat yang memutuskan sendiri tanpa melalui Paruman Prajurit Indonesia ini harus kita hentikan, sehingga saya mendorong ada pemimpin-pemimpin baru nanti ke depannya yang memimpin Buk-Buk. Bukan karena saya benci dengan Kalian Desa Adat, saya tidak ada masalah personal dengan beliau. Yang saya permasalahkan adalah kepemimpinan saya yang menurut saya kurang banyak dugaan melanggar paralel, sehingga saya pun saat ini melaporkan Kalian Desa Adat karena dia menaruh uang desa itu di koperasi yang dia pimpin, dan itu pelanggaran undang-undang perbankan, dan sekarang lagi berproses di Polda Bali Krimsus. Mari kita ikuti prosesnya. Jadi demikian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ataupun memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya saya tidak ada ambisi apapun untuk menjadi pimpinan di desa dan Buk-Buk. Saya punya banyak kesibukan di Denpasar. Tujuan saya itu hanya ngayah dan memperbaiki tatanan yang ada di Buk-Buk. Saya ingin Buk-Buk itu maju nanti ke depannya, SDM-nya unggul, kemudian tatanan desanya baik, awig-awig dan paralel dilaksanakan. Itu saja. Nggak usah saya dikasih jabatan apa-apa, karena saya juga tidak pernah menerima uang apapun yang diberikan oleh desa. Saya selalu kembalikan. Saya dapat honor apapun, insentif, kemudian uang transport, selalu saya kembalikan ke desa. Tidak pernah, sampai saat ini spesial pun tidak pernah saya nikmati. Demikian yang saya bisa sampaikan kepada seluruh masyarakat Buk-Buk. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Suksemo.